Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi untuk semuanya. Pada video kali ini saya akan mencoba mengerjakan soal uji praktik kejuruan untuk akuntansi, di mana ini adalah soal tahun pelajaran 2012 tahun 2013. Di mana ini adalah yang akan kita kerjakan terkait materi uji mengelola buku jurnal. Dimana kalau untuk uji praktek kejuruan atau untuk UKK, maka untuk mengelola buku jurnal itu waktu untuk ujiannya adalah 2,5 jam. Di sini kita akan mengerjakan misalnya untuk tahun pelajaran ini soalnya itu terkait dengan nama perusahaannya adalah PT Adijaya, di mana di dalam soal sudah dibuat kebijakan akuntansinya. Nah, kita harus sebelum mengerjakan mengentry jurnalnya, kita harus membaca terkait dengan kebijakan akuntansi yang ada di perusahaan PT Adijaya agar memudahkan kita dalam membuat buku jurnalnya. Kebijakan akuntansi yang pertama, ini ada kebijakan umum, di mana ini adalah sistem berpasangan dengan dasar akrual basic. Lalu, periode akuntansinya adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian, di akhir bulan disusun neraca saldo. Kemudian di sini digunakan special journal dan general journal untuk mencatat transaksi. Mata uang yang digunakan adalah rupiah. Kemudian setiap pembelian akan dipungut PPN income yaitu 10% ya, karena ini soal tahun pelajaran 2012-2013. Kemudian setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN income-nya. Kemudian di sini ada termin pembayarannya adalah N30. Kemudian untuk pembelian yang dikenakan PPN diasumsikan sudah dilampirkan dengan faktur pajak standar. Kemudian di sini tentang pengeluaran kasnya. Pengeluaran kas di atas 4 juta dibayar menggunakan cek dan didukung dengan bukti pengeluaran kas. Nah, untuk pengeluarannya 4 juta atau kurang di bawah 4 juta ini, maka menggunakan dana kas kecil. Nah, dana kas kecilnya itu menggunakan metode sistem dana tidak tetap atau fluktuasi fund system. Nah, ini perlu kita catat karena di dalam metode kas kecil itu ada dua, satu impress fund, satu adalah fluktuasi fund. Oke, jadi kita menggunakan sistem dana tidak tetap. Kemudian di dalam penjualan juga ada diperhitungkan PPN outcome ya, 10% dari nilai penjualan. Di sini ada terminnya N/30. Nah, kemudian untuk persediaannya, nah ini menggunakan sistem perpetual. Nah, sistem yang digunakan pada soal PT Adijaya adalah sistem perpetual untuk persediaannya. Nah, metodenya adalah FIFO, first in, first out, atau MPKP, masuk pertama, keluar pertama. Kemudian penyusutan aktiva tetapnya di sini dihitung menggunakan metode garis lurus. Jadi kita di sini menggunakan metode garis lurus. Laporan arus kasnya menggunakan metode langsung. Jadi nanti saat mengerjakan laporan keuangan di soal uji kompetensi ini biasanya kan dibagi jadi 3 tahap ya. Ada jurnal, mengelola buku besar, dan laporan keuangan. Nah, waktu mengelola laporan keuangan, kita membuat laporan arus kasnya yaitu metode langsung. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Ini adalah aspek yang dinilai. Ini adalah daftar akun. Kita lanjut. Sekarang adalah neraca saldo awalnya ini. Oke, kita akan membuat di lembar kerja kita ini neraca saldo awal kita akan susun di sini. Jadi saya copy dulu ke Microsoft Excel-nya. Nah, seperti ini saya akan coba. Ini kan dalam ribuan rupiah, jadi kita harus membuat soal ini sudah dalam ribuan. Jadi begini, kita kalikan aja 1000. Oke, ini juga sama, kita kalikan 1000.
Oke, kita copy paste dulu ke bawah, ke semuanya. Nah, seperti ini. Lalu kita copy paste begini. Copy paste special value. Nah, dia. Ini udah enggak lagi kita gunakan. Nah, ini dia. Ini adalah neraca saldo awalnya. Kemudian jumlahnya kita ulang. Oke. Ya, jumlahnya di sini beda. Kita tinggal cek, tapi di sini sama ya. Tanpa mengurangi nilai apapun yang ada di sini. Kita kan copy paste aja, cuma nambahin, ini kan dalam ribuan, kita tambahin nolnya 3 ya belakangnya. Oke, nggak ada masalah, tapi balance mungkin ini. Kita lanjut ya, karena masih seimbang, jadi nggak ada masalah. Oke, ini nggak ada selisihnya kan, 0 ya. Jadi kita lanjut saja. Sekarang ini nomor akunnya kita perbaiki dulu. Ini nomor akunnya salah karena format. Oke, kita ganti aja dulu. Begini pakai petik biar jadi kosong-kosong. Oke, kita ginikan, kita ubah PPN income. Ini jadi 10. Ini 20. Equipment 100. Nanti ini soal biar sekalian saat kita memproses buku besarnya juga sudah aman untuk nanti kita gunakan rumus di dalam buku besar. Nah, nanti untuk buku besarnya kita akan bikin rumusnya. Nanti saya akan membuat videonya, kita buat prosesnya ya, biar tahu oh rumusnya yang digunakan apa sih. Oke, ini 22 100. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, nomor akunnya sudah nggak ada masalah. Kita lanjut lagi. Ini neraca saldo awal kita lewati. Nah, oke. Ini ada data customer dan suppliernya. Oke. Kita buat namanya di data customer dan supplier. Ini dia nama toko-tokonya untuk customernya. Lalu suppliernya juga kita buat. Nah, kebetulan saya sudah buat. Sekarang kita akan input saldo awalnya. Oke ya, kita mulai dari piutang terlebih dahulu. Kita buat tanggalnya. Sini kita buat dulu. Oke. Tanggal saldo ya, saldo. Kalau saldo itu centang, letaknya di saldo ya, letaknya di sini. Oke, toko Diana saldonya 170.500.000. Oke, ini dia. Kemudian toko Indah saldonya 327.800.000. Jadi kita mengerjakan kalau untuk mengelola jurnal kita baca dari atas, habis baca soalnya, ketentuannya, neraca saldo awalnya udah, kita input saldo awalnya juga untuk customernya. Terus ini toko Pesona. Oke. Kalau pakai Excel bisa copy paste seperti ini. Oke, toko Mulia. Oke. Ini kan saldo awalnya 839.300.000. Nah, kita lihat di sini untuk akun receivable nih dia. Sama ya, ini dengan ini. Nah, ini dia. Jadi memang harus sama. Sekarang saldo awal hutang. Totalnya 568.700.000. Kita buat juga di buku besar pembantu hutangnya. Nah, PTSA saldo awalnya adalah 262.900.000. Oke. Karena hutang saldonya dikredit, jangan sampai salah. Oke, kita buat dulu ininya saldo awalnya. Nah, seperti ini.
Kemudian CV Tirta saldo awalnya 225.500.000. Hutang ya, saldonya ada di kredit. Karena saldo ya letaknya di saldo. Nah, bukan di debit ini atau kredit ya, karena posisinya saldo. Oke, udah selesai. Kita lanjut, kita masukkan juga saldo awal persediaannya. Oke, kita buat kartu persediaan. Metodenya tadi adalah FIFO. Kita tulis di sini FIFO. Oke, kita buat tanggalnya dulu. Ini dua kalimatnya sama. Saldo ya, saldonya yang TV LED itu adalah 40. Oke. Saldonya 40. Harganya adalah 10 juta. Totalnya adalah 400 juta. Oke, seperti ini. Kita lanjut berikutnya. Yang kedua adalah 25. Ini adalah TV LCD. Harganya adalah 8 juta. Ini kalau kita manual nulis tangan ya tinggal tulis aja sesuai yang ada di sini sama aja karena kebetulan saya mengerjakannya menggunakan Microsoft Excel. Jadi saya gunakan rumus kalian. Oke, ini ya 200 juta sama. Oke, kalau sudah kita memindahkan saldo awal piutang, hutang. Nah, sekarang tiba saatnya kita masuk ke berikutnya. Ini saldo persediaan juga udah. Nah, kita masuk ke transaksi yang pertama. Oke, mungkin video kali ini kita setelah memahami tadi kebijakan akuntansinya, menginput saldo awal piutang, hutang, persediaan, kita input dokumen transaksi yang nomor 1. Oke, dokumen transaksi nomor 1 ini merupakan bukti pengeluaran kas, di mana terjadi pada tanggal 3 Desember 2012. Ini adalah transaksi untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2012 senilai 5 juta. Sebelum kita jurnal, kita lihat dulu neraca saldo awal. Kenapa? Karena ini adalah pembayaran gaji karyawan bulan November. Barangkali sudah diinput di bulan sebelumnya. Nah, di sini ada akun namanya Expense Payable. Ya, ini adalah hutang beban. Di sini sudah ada angkanya. Jadi kita pada video kali ini karena pembayaran gaji bulan November, kita menggunakan akun Expense Payable. Ya, kita masuk ke jurnal, betul. Jurnal pengeluaran kas atau Cash Payment Journal. Ya. Oke, kita buat tanggalnya dulu. Oke, tanggalnya adalah tanggal 3. Invoice number-nya bisa kita ambil yang ini, BKK 101. Ini kita buat di sini, gaji bulan November. Oke, kita tadi mau menggunakan akun yaitu Expense Payable. Oke, nomor akunnya 21200. Angkanya berapa? 5 juta. Tinggal diketik aja 5 juta. Karena pembayaran gaji karyawan bulan Novembernya 5 juta, maka menggunakan akun pengeluaran kasnya adalah cash in bank. Nah, seperti ini untuk jurnal yang kita buat transaksi tanggal 3 Desember 2012 untuk pembayaran gaji karyawan bulan November. Demikian video kita kali ini menginput sampai di membuat entry jurnalnya di transaksi nomor 1.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.